Ada satu cerita tentang banjir yang muncul dari kisah penciptaan dalam mitologi Norse, di mana dunia awalnya dipenuhi air es dan api, lalu muncul tokoh Ymir yang darahnya kemudian menenggelamkan dunia. Walau tidak identik seperti kisah Nuh, unsur air sebagai penghancur dan awal kehidupan baru tetap saja. Lalu di India, ada kisah dalam kitab Veda tentang Manu yang diselamatkan oleh Dewa Wisnu dalam wujud ikan besar, Matsya. Manu diberitahu tentang banjir besar yang akan datang dan diperintahkan membuat kapal untuk menyelamatkan diri, keluarganya, dan binatang-binatang. Sangat mirip ya, di Tiongkok, ada tokoh bernama Yu the Great yang dikenal bukan karena membuat kapal, tapi karena mengendalikan banjir besar yang melanda tanah Tiongkok selama bertahun-tahun dengan membuat kanal dan sistem pengendalian air. Di wilayah Mesoamerika, suku Maya punya kisah banjir besar sebagai hukuman para dewa ketika ciptaan sebelumnya gagal. Begitu juga di budaya Inca, Andes, ada legenda tentang dua manusia yang selamat dari banjir dengan bersembunyi dalam gua. Uniknya, walaupun tiap budaya punya cara penceritaan yang berbeda, benang merahnya tetap ada. Banjir sebagai bentuk penghukuman atau penyucian bumi, dan adanya penyelamatan terhadap satu orang atau keluarga yang dipilih atau dianggap benar. Jadi, kalau kita tarik ke Nuh, bisa jadi ini menegaskan bahwa peristiwa banjir besar memang tertanam kuat dalam memori kolektif umat manusia. Tinggal bagaimana tiap budaya memaknai dan mewariskan ceritanya. Kamu tertarik gali lebih dalam sisi spiritualnya, sejarahnya, atau justru aspek filosofisnya? Oke, kita bergeser ke kehidupan Nuh pasca banjir besar itu. Siap. Wasya banjir besar surfat with the human nerasa sade wadam tasal. Mereka siap pertama banjir, bisa dibilang kayak Adam kedua. Di Kejadian pasal 9, Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirman supaya mereka beranak cucu dan memenuhi bumi, mirip banget dengan perintah Tuhan kepada Adam di awal penciptaan. Tapi yang menarik, Tuhan juga bikin perjanjian baru dengan Nuh. Dikenal sebagai perjanjian Nuh, di mana Tuhan berjanji nggak akan lagi membinasakan bumi dengan air bah. Tanda dari perjanjian ini adalah pelangi, simbol kasih karunia dan kesetiaan Tuhan. Selain itu, Tuhan memberi aturan baru. Manusia diizinkan makan daging, asal tidak dengan darahnya, dan ditegaskan juga soal hukum hidup, seperti larangan membunuh sesama manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Namun, nggak lama setelah itu, kita lihat sisi lemahnya Nuh juga. Waktu Kejadian 9:20-21, Nuh jadi petani menanam anggur, lalu mabuk dan telanjang di kemah. Di sini muncul insiden yang bikin anaknya Ham dikutuk karena mempermalukan ayahnya.